Perkenalkan, nama saya Putu Giovanni Prabowo Putra dengan NIM 2305551118. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara membuat DDL. Langsung saja ke perintah yang awal, yaitu mysql spasi min u spasi root. Nah, setelah itu kita langsung saja tekan enter. Nah, jika ada perintah seperti ini, berarti codingan yang kita masukkan itu sudah benar. Lalu untuk langkah yang kedua, yaitu kita memasukkan perintah seperti ini. Create database. Nah, create database yang kita akan gunakan itu namanya bisa mengikuti apa yang kita ingin buat. Nah, di sini saya ingin buat contohnya itu db underscore pegawai. Nah, setelah itu jangan lupa juga kalian setelah mengetiknya, untuk di akhir kalimat kalian gunakan tanda titik koma untuk mengakhiri kalimat. Lalu setelah itu kita tekan enter. Nah, jika ada perintah seperti ini, sudah terlihat seperti ini, berarti perintah yang kalian masukkan atau yang kalian gunakan itu sudah benar dan sudah masuk ke dalam aplikasi MySQL. Nah, untuk melihat atau menampilkan data yang kita buat itu sudah ada atau tidak, kita bisa ketikkan contohnya seperti ini, yaitu show data basis. Nah, setelah itu juga jangan lupa kalian isikan titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, jadi di sini sudah terlihat dalam tabel database, yaitu database yang kita buat, yaitu adalah namanya DB pegawai, dan sini sudah termasuk juga sudah terdapat di dalam database yang kita buat judulnya DB pegawai, sudah tercantum. Jadi yang kita buat itu sudah benar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat jadi langkah selanjutnya adalah kita akan memanggil DB pegawai ini yang terdapat di database ini untuk kita buatkan dalam bentuk tabel, yaitu dengan cara atau perintah use spasi, kita masukkan apa yang kita buat pertama yang di sini, yaitu DB pegawai. Kita ketikkan DB underscore pegawai. Nah, setelah itu jangan lupa juga kalian isikan tanda titik koma untuk mengakhiri kalimat. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah berhasil memanggil DB pegawai yang kita buat. Nah, cara kita melihat perintah yang kita panggil itu berjalan dengan lancar atau tidaknya, kita bisa lihat di dalam kurung ini. Yang pertama, sebelum kita berhasil memanggilnya, sebelum kita menekan enter, di sini terdapat tulisan none. Nah, selanjutnya setelah kita mengetikkan use DB pegawai untuk memanggil pegawai yang ada di database ini, lalu tampilannya seperti ini, DB pegawai. Berarti jika sudah begini itu perintah yang kita masukkan untuk buatkan tabel atau DB pegawai yang akan kita buatkan tabel itu sudah masuk dan siap kita buatkan tabel dan sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah, yaitu create table apa yang kita buat di judul DB tersebut. Karena saya di sini membuatnya dengan judul DB underscore pegawai, jadi kita akan ketikkan juga
db underscore pegawai. Nah, setelah itu kita isikan tanda kurung untuk membuat bagian isi di dalam tabel tersebut. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini di bagian pertama kita bebas mengisikan apa yang kita ingin cantumkan di dalam tabel tersebut. Nah, di sini saya ingin menampilkan atau mencantumkan di kolom pertama dalam tabel yang saya buat, yaitu dengan nama ID-nya, ID pegawai. Lalu karena ID pegawai itu bagiannya adalah angka semua, jadi kita gunakan integer. Nah, setelah itu kita gunakan juga batas maksimal yang ingin dimasukkan untuk menginput berapa ID pegawainya. Saya gunakan 10. Nah, setelah itu jangan lupa juga kita ketikkan premier key. Premier key. Premier key. Nah, setelah itu jangan lupa juga kalian isikan tanda koma untuk menambahkan bagian di dalam tabel selanjutnya. Nah, di bagian tabel yang kedua ini saya gunakan atau saya masukkan yaitu nama pegawai, nama underscore pegawai. Nah, di nama pegawai ini akan tercantum beberapa huruf dan tidak ada angka, jadi kita akan gunakan varchar. Nah, kita di sini gunakan juga batas untuk menginput hurufnya, kita gunakan juga 50. Jadi di sini saya jelaskan lagi, kalian bebas ingin menginput berapa yang kalian inginkan batas dalam mengisi tabel database yang ingin kalian buat. Nah, setelah itu jangan lupa juga kalian isikan tanda koma untuk mengisi bagian tabel di slide yang ketiga atau bagian yang ketiga. Nah, di bagian ketiga ini saya menggunakan yaitu jam kerjanya atau hari kerja. Nah, saya ketikkan di sini yaitu jadwal kerja. Jadwal underscore kerja. Nah, di jadwal kerja ini pasti akan tercantum beberapa huruf seperti hari. Nah, jadi di sini karena dia menggunakan huruf, kita juga sama menggunakan seperti nama pegawai tersebut, yaitu varchar. Kita gunakan juga batasnya 25. Setelah itu kita isikan tanda koma untuk slide selanjutnya atau bagian selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya ini saya akan mengisikan atau menampilkan bagian kolom pada tabel, yaitu adalah alamat pegawai. Underscore pegawai. Nah, di alamat pegawai ini juga terdapat atau tercantum beberapa huruf, tidak ada angkanya. Jadi kita akan masukkan juga varchar. Nah, kita di alamat pegawai ini akan menggunakan batas yang bisa digunakan hurufnya di dalam tabel tersebut dengan berjumlah 60. Nah, setelah itu jangan lupa isi kurung tutup. Nah, setelah itu saya hanya menampilkan 4 bagian ini saja di tabel saya. Nah, karena saya setelah menampilkan keempat ini untuk mengakhiri bagian yang ada di dalam tabel, jangan lupa juga diisi kurung lagi sekali untuk mengakhiri kalimat dan tanda titik koma. Lalu kita tekan enter. Nah, jika kalimatnya keluar seperti ini,
seperti ini. Berarti perintah yang kalian inputkan ke dalam database yang kalian buat itu sudah berhasil. Lalu kalian bisa lihat database yang kalian buat itu berhasil atau tidaknya dengan cara melihat tabelnya seperti ini. Dash. Nah, karena di sini saya membuatnya DB pegawai, jadi saya akan ketikkan juga DB underscore pegawai. Nah, jangan lupa juga kalian isikan titik koma. Lalu saya tekan enter. Nah, jadi ini merupakan bagian atau inputan dalam bentuk tabelnya. Yang pertama, saya di sini ada ID pegawai, nama pegawai, jadwal kerja, alamat, dan ini tipenya. Ini masih dalam tipe belum terinput apa yang saya inputkan seperti yang di atas, seperti ID, nama, jadwal, dan alamat. Lalu untuk mengisi di dalam tabel tersebut, kita bisa gunakan perintah seperti yang saya contohkan sekarang, yaitu insert into DB pegawai. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi dia, tapi posisinya itu menggunakan kurung, yaitu kita ketikkan ID, nama pegawai, jadwal kerjanya, dan alamat pegawai. Contohnya seperti ini. Nah, setelah kalian menginputkan atau memasukkannya seperti ini, jangan lupa juga isikan kalian kurung tutupnya. Lalu setelah itu kalian masukkan perintah values. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kalian bisa masukkan contohnya nama ID-nya, namanya siapa, jadwal kerjanya di hari apa, dan alamat pegawainya apa. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian juga isikan kurung tutup. Lalu kita isikan koma. Kita tekan enter. Nah, di sini saya akan menginputkan juga pegawai yang kedua. Yaitu sama untuk yang pertama, yaitu memasukkan ID-nya berapa.
Lalu selanjutnya saya menginputkan nama pegawai yang ketiga. Nah, di sini saya menginputkan cuma 3 pegawai saja. Nah, setelah itu jangan lupa juga kalian isikan tanda titik 2 untuk mengakhiri apa yang kalian buat. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini perintahnya itu error karena kita bisa lihat saya salah mengetikkan pegawainya, yaitu kurang huruf I. Jadi, karena saya salah mengetikkan perintahnya, saya akan mengulang memasukkan perintah seperti yang di atas lagi. Nah, di sini saya sudah merubahnya menjadi kalimat yang benar, yaitu alamat underscore pegawai dari kalimat yang di atas alamat underscore pegawai. Jadi kita tekan enter saja. Nah, jadi kita akan membuat ulang nama, ID, jadwal, dan alamat pegawai yang akan dicantumkan di dalam tabel tersebut. Nah, jadi di sini saya sudah menginputkan lagi ketiga data pegawai tersebut ke dalam tabelnya. Lalu saya tekan enter. Nah, jika kalian melihat perintah seperti ini, jadi
data yang kita inputkan ke dalam tabel yang saya buat itu berarti sudah masuk. Untuk membuktikannya, kita bisa lihat dengan perintah yaitu select bintang from nama. Nah, setelah from ini kita masukkan nama tabel yang kita buat. Saya di sini buatnya dengan judul nama tabel db_pegawai. Jadi saya di sini masukkan db_pegawai. Lalu jangan lupa kalian ketikkan juga titik koma untuk mengakhiri kalimat perintah yang kalian buat. Lalu saya tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat yaitu ID-nya yaitu adalah 3, 6, 8 dan nama pegawainya adalah Wahyu, Restu, Bunga dan jadwal kerjanya adalah hari Kamis, Sabtu, Senin dan alamat pegawainya di Denpasar, Tabanan, Jimbaran. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah tabel database dengan judul db_pegawai. Nah, untuk kita menampilkan beberapa bagian tabel saja, kita bisa ketikkan yaitu select. Nah, di sini saya ingin menampilkan hanya nama pegawai dan jadwal kerjanya saja. Jadi di sini saya setelah memasukkan perintah select, lalu saya lanjut memasukkan nama pegawai. Nama_pegawai. Nah, dan di sini saya ingin melanjutkan menampilkan jadwal kerjanya. Lalu juga saya akan ketikkan jadwal kerjanya. Setelah menulis nama _pegawainya, kita berikan tanda koma, lalu spasi, lalu masukkan jadwal _kerja. Nah, setelah itu jangan lupa juga kalian ketikkan perintah from. Nah, perintah from ini yaitu kita ingin menampilkan nama pegawai dan jadwal dari bagian database DB pegawai ini. Makanya setelah from ini saya akan mengetikkan nama database yang saya buat yaitu db_pegawai. Setelah itu jangan lupa juga setelah mengakhiri kalimat kalian gunakan tanda titik koma supaya tujuannya codingan atau perintah yang kalian perintahkan ke dalam sistem bisa berjalan dan tidak error. Lalu saya tekan enter. Nah, jadi perintah yang saya jalankan atau yang saya ketik untuk input ke dalam perintah komputer ini sudah benar, yaitu saya ingin menginputkan atau menampilkan nama pegawai. Di sini sudah tertera juga nama pegawai. Dan saya ingin menampilkan juga jadwal kerja dari pegawai tersebut. Dan di sini sudah terdapat juga jadwal kerjanya. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.